ada yang sering beli kopi gitu? Nah, itu kan ketika teman-teman pengen beli kopi, apalagi banyak pilihan ya. Jadi teman-teman ngebayangin apanya sih? Rasa. Kemudian ada nggak sih yang ngebayangin ambience tempatnya gitu? Oh, nanti kalau kopi yang di sini itu kayaknya asik deh tempatnya gitu. Terus baristanya ramah. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu di mana pengalaman teman-teman sebagai user gitu akhirnya ngerasa bahwa produk yang mereka jual itu berhasil membuat teman-teman lebih lebih terpuaskan gitu. Nah, itulah yang sebenarnya harusnya bisa teman-teman lakukan gitu. Ketika teman-teman inisiasi bikin satu produk program yang akhirnya ketika itu kita lempar gitu ke usernya, siapa penggunanya, mereka punya pengalaman itu. Jadi nggak sekedar kayak ya udah dikasih terus habis itu ya udah langsung bodoh gitu. Tapi harapannya kita bisa mikirin mereka tuh sebenarnya ketika merasakan produk kita, nah apa sih bayangan mereka gitu. Bisa jadi hal-hal kecil itu yang bikin mereka akhirnya betah dengan produk kita. Makanya di sini yang di-upgrade adalah usernya, pengalaman kita gitu, sebagai misal pembelinya atau penggunanya gitu, atau penerima manfaatnya. Nah, itulah yang harus kita coba cari cara gimana akhirnya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat, kita hasilkan itu bisa bikin pengalaman berbeda gitu bagi mereka. Next. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa prosesnya akhirnya ketika teman-teman bikin perbaikan-perbaikan yang teman-teman hasilkan bisa jadi ini. Teman-teman bisa bikin digitalisasi bentuknya aplikasi. Kemudian teman-teman bisa bikin sesuatu yang memang dibangun infrastruktur. Misalkan kayak kalau misalkan sampah, misalnya akhirnya dibangun recycling center. Nah, bahkan untuk sesuatu yang dikembangkan sama program. Jadi bisa jadi ini kan CGC itu program pertama ya? Pertama. Iya. Nah, bisa jadi nextnya tuh karena teman-teman ini udah kelihatan gitu. Nanti ada improvement gitu. Yang bisa jadi nanti angkatan berikutnya itu akan ngerasain hal yang lebih baik. Nah, proses-proses ini yang sebenarnya penting banget gitu. Bisa jadi nanti teman-teman ngasih masukan-masukan, oh ini keren nih kalau diadain ini, diadain gitu. Gitu. Nah, itu proses yang kalau membangun program. Ada. Next. Harus. Saya ingin sampaikan. Oke, ini next aja ya. Harus. Oke, ini next. Tanpa menggunakan anggaran dinas, tanpa ini juga next. Kita bisa menggunakan anggaran. Nah, ini proses-proses yang tadi kalau teman-teman bisa petain, jadi ada dua sisi di mana problem space sama solution space-nya ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa baca aja. Next. Next tadi. Nah, jadi ketika proses ideasi, ketika proses teman-teman udah tahu apa masalah yang teman-teman temui. Nah, kemudian teman-teman kan biasanya brainstorming, bisa jadi timnya tuh bukan hanya teman-teman. Yang lain tuh punya ide-ide. Nah, ide siapa yang paling baik bisa jadi kalau tadi yang sebelumnya tuh ada ini combine dan lain-lain. Bisa jadi idenya tuh teman-teman ngekombinasiin ide teman-teman sama yang lain. Atau bisa jadi saling milah-milah. Oh ini gimana kalau akhirnya begini aja gitu. Nah, jadi insight dan gagasan siapapun itu valid. Jadi jangan sampai ketika proses ideasi teman-teman meremehkan ide kecil dari yang lain. Jangan sampai kayak gitu. Next. Nah, dari situ sebenarnya ketika teman-teman tahu, oh ini ketika kita bikin ide kriterianya tuh begini-begini. Nah, teman-teman satuin sehingga akhirnya nanti bisa meramu satu gagasan baru. Misalkan dari yang udah dilakukan sama teman-teman, misalkan tadi yang di sini ada nggak sih yang teman-teman bagian dari kelompok pengelola hutan? Ada Kang Rimba. Yang Rimba. Kang Rimba. Kader konservasi. Oke. Nah, mungkin teman-teman ngerasain bahwa kader konservasi, teman-teman sekarang ngerasa mungkin ada hal yang bisa jadi itu umpan balik gitu. Dia kader konservasi ini bisa akhirnya lebih dikenal. Nah, bisa jadi dengan gagasan-gagasan yang akhirnya teman-teman bisa berkumpul, FGD gitu. Ketemu akhirnya kader konservasi harus seperti ini gitu. Nah, itu bisa juga bikin hal baru gitu. Termasuk kayak misalnya teman-teman yang pengolahan sampah, maggot. Gimana akhirnya yang udah teman-teman lakukan, teman-teman perbaiki dengan tadi
trial ya, uji coba yang baru gitu. Bisa jadi itu nanti akhirnya ketemu formula yang akhirnya paling pas gitu buat teman-teman untuk scale up lebih cepat atau akselerasi ya lebih cepat lagi apa yang sudah teman-teman mulai. Next. Oke, nah ini akhirnya apa yang sudah teman-teman lakukan harapannya adalah bisa seberapa dicintai oleh si penggunanya, kemudian seberapa menguntungkan, sampai seberapa bisa dilakukan. Jadi jangan sampai teman-teman kan di sini tadi pengen meningkatkan ekonomi. Kalau meningkatkan ekonomi, teman-teman ini dong nggak boleh tutup mata bahwa harus ada profit. Betul. Gitu. Jadi PR-nya adalah sebenarnya ketika program-program pemberdayaan masyarakat Lihat dilakukan, videonya Pak Wiratno. itu gimana akhirnya bisa Iya kemarin. Yang terakhir. menghasilkan profit. Yang gitu. aku ingat itu Nah, adalah makanya di sini ada menemukan titik ketika teman-teman keseimbangan menggunakan desain antara thinking, ekologi, bisa sosial, melahirkan ekonomi. ya ini Iya, betul. seberapa menguntungkan. Betul. Nah, makanya terus dicoba. Kalau yang di bukunya kemarin kan saya lihat juga di Instagram saya, Dan Mr. terakhir Sule. ini Ya, Itu kan Nah, dia teman-teman, menyorot sekarang soal mungkin dua setelah ini, teman-teman bisa lihat dua nih, problem refleksiin apa inisiasi yang sudah teman-teman teori lakukan. berbasis Apa masyarakat sih yang bisa teman-teman dengan mulai gitu, bisa lakukan, ACM. terus bisa teman-teman capital management. Jadi coba mana yang akhirnya bisa ACM ini diberhentiin, di stop, atau bahkan yang bisa ditingkatkan dari lagi, dua- atau bisa dikurangi. dari ini dua dengan problem yang service ini ya, berbeda dengan metode disatukan service ini, bintang untuk laut. menemukan hasil yang baru dan bagus sekali teorinya. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau ada exercise tuh pengen tahu gitu dari teman-teman akhirnya gimana sih teman-teman mengimplementasikan design thinking itu dari yang tadi dari empati. Oke, kemudian bersama teman-teman Mr. Sule Kota Malang. mendefinisikan, Hari ini kemudian Mr. teman-teman Sule mengideasikan, berada di kemudian teman-teman bikin Serpong, prototype gitu. Jakarta Sampai ya. teman-teman uji cobakan, Sedang mengikuti Climate menggunakan metode Generation design Summit thinking. yang ketika diselenggarakan mungkin oleh teman-teman Kementerian menyaksikan, Lingkungan Hidup jadi, dan ini Kehutanan mungkin nanti Republik bisa Indonesia. teman-teman exercise sendiri ya. Hari ini adalah materi kedua, Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih banyak. yaitu Mungkin selanjutnya kalau ada waktu bisa saya tanya jawab, bisa juga Pak Afi. Bapak Bambang ya, materi Bapak Bambang. Ya, Bapak Bambang. Jadi ini materi yang bagus dan kami adalah perwakilan dari berbagai provinsi yang dipilih hanya 23 orang dari seluruh Indonesia. Mr. Sule mewakili Jawa Timur yang salah satu peserta terpilih untuk mengikuti Climate Generation Summit tahun 2020. Jujur saya ini merupakan sudah banyak ya menurut saya ide Oke, yang jangan harusnya lupa saya udah like, share, dan komen video ini. karena menurut Nantikan saya video orang Mr. tua Sule itu selanjutnya. seminar. Dan itu saya